Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kalkulus lagi. Kali ini akan kita bahas tentang fungsi nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel. Oke, kita simak materinya berikut. Sebenarnya sama atau mirip dengan fungsi pada variabel tunggal atau single variable. Ya, nanti kita akan menggunakan turunan kedua dari suatu fungsi untuk menentukan nilai minimum atau maksimumnya. Di sini untuk uji turunan kedua atau second derivative test for function of two variable, untuk fungsi dari dua variabel. Ini misalkan ada fungsi fx, y dengan fx dari a, b sama dengan fx dari y untuk a, b. Nanti disama dengan 0 ya, nanti samakan dengan 0 pada titik a, b. Maka kita definisikan d ini nanti disebut dengan diskriminan ya. D nya adalah fxx a, b dikalikan dengan fyy a, b dikurangi dengan kuadrat dari fxy dari a, b. Nah, dari fungsi dari diskriminan ini nanti kita uji. Ya, kalau d-nya positif, maka kita cek fxx a, b-nya. Kalau dia positif, maka fx, y ini mempunyai lokal minimum atau minimum lokal ya pada a, b. Kemudian kalau misalkan d-nya positif sedangkan fxx a, b-nya ini negatif, ini kurang dari 0, maka dia memiliki maksimum lokal ya pada titik a, b. Sedangkan kalau d-nya negatif, dia tidak memiliki nilai ekstremum atau ekstrema di titik a, b ya. Maksudnya tidak punya minimum maupun maksimum ya. Sedangkan kalau d-nya diskriminannya sama dengan 0, maka ini kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia punya nilai minimum atau maksimum lokal. Contoh, identifikasikan lokal ekstrema. Ekstrema itu bisa minimum ataupun maksimum ya. Dari fx, y sama dengan i kuadrat plus 3x y kuadrat plus 4x plus 6y plus 8. Oke, pertama kita gunakan first partial derivative atau turunan parsial yang pertama disama dengan 0 ya. Nanti turunan pertamanya fx, y nya kita lihat sebentar ke bawah dulu. Dari fx, y ini kalau kita turunkan terhadap x, maka ini menjadi 2x ya, sedangkan sana dianggap konstanta 0 hilang. Kalau diturunkan ini jadi plus 4, yang sana diturunkan 0. Jadi ini diturunkan terhadap x menjadi 2x plus 4 ya, 2x plus 4. Ini kalau disama dengan 0 berapa? Nanti x nya ketemunya negatif 2 ya nanti. Kemudian kalau diturunkan terhadap y, ini menjadi 6y, yang sana hilang 0, ini juga hilang, plus 6 ya. Ini kalau diturunkan sama dengan 6, ini 8-nya hilang. Jadi fy nya atau turunan parsial pertama dari fx, y terhadap y ini sama dengan 6y plus 6. Kita sama dengan kan 0 pada turunan pertama ini. Nanti ketemunya nilai y sama dengan negatif 1 ya, negatif 1. Oke, kita sudah punya satu titik, yaitu negatif 2, negatif 1 dari ini, dari fx yang disama dengan 0 dan fy nya disama dengan 0. Kemudian kita turunkan kedua kalinya. Fx kita turunkan terhadap x, ini turunkan terhadap x menjadi 2 ya, sama dengan 2. Oke, kemudian fy kita turunkan terhadap y,
menjadi sama dengan 6. Kemudian kalau fx nya kita turunkan terhadap y, ini 0 ya, karena tidak mengandung unsur y. Demikian juga kalau fy kita turunkan terhadap x ya, ini sama dengan 0. Jadi fxy sama dengan fyx, yaitu sama dengan 0. Nah, kita hitung nilai d nya. Tadi rumusnya adalah fxx kali fyy dikurangi fxy dikuadratkan, atau fyx sama saja. Ini kalau dikuadratkan, fxy kita sudah pernah bahas bahwa fxy pasti akan sama dengan fyx. Ini sama dengan 2 dikali 6 ya, 2 dikali 6 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 12. Karena 12 ini nilainya positif, berarti d nya lebih dari 0 ya, positif. Artinya apa? Artinya ada atau terdapat sebuah ekstremum atau titik maksimum ataupun minimum ya. Nah, kemudian karena fx nya positif, mana fx nya ini ya, fx nya positif, maka dia memiliki minimum lokal ya. Tadi teorinya kita lihat lagi, teorinya kalau fx nya positif dia punya minimum lokal, tapi kalau fx nya negatif maka dia akan menjadi maksimum lokal pada titik a, b tadi ya. A, b didapatkan dari fungsi turunan parsial pertamanya yang disamadengankan 0. Oke, jadi fungsi fxy tersebut memiliki nilai lokal minimum atau minimum lokal pada titik min 2,1. Berapakah nilainya pada titik min 2,1? Kita tinggal memasukkan pada fx, y. Sini nanti kita hitung akan sama dengan 1. Jadi nilai minimum lokalnya pada titik min 2,1 yaitu bernilai, kita masukkannya pada nih fxy nya ya, bukan turunannya ya. Ini kalau dimasukkan min 2,1, min 1, hasilnya akan sama dengan 1. Demikian untuk nilai minimum ataupun maksimumnya. Terima kasih, selamat mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.